Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit yuk tentang persiapan pembelajaran tematik, yaitu tema 1. Di kelas 3 ini kita akan membahas banyak hal baru. Salah satunya adalah tentang makhluk hidup. Kalau begitu, yuk kita lanjut untuk mencari tahu tentang makhluk hidup. Makhluk hidup, jenisnya ada apa saja sih? Nah, makhluk hidup itu terbagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah hewan, kedua manusia, dan yang ketiga adalah tumbuhan. Ketiga jenis ini dikelompokkan menjadi makhluk hidup karena ketiganya memiliki ciri-ciri yang sama. Salah satunya hewan, manusia, dan tumbuhan sama-sama dapat bergerak dengan caranya masing-masing. Lalu ketiga jenis ini juga bernafas, ketiga jenis ini juga membutuhkan makanan, bergerak juga sudah disebutkan, dan tentu saja ketiga jenis ini dapat tumbuh dan berkembang. Nah, jadi makhluk hidup ada 3 jenis, yaitu hewan, manusia, dan tumbuhan. Meskipun manusia diberikan kelebihan, yaitu manusia memiliki akal dibandingkan hewan dan tumbuhan. Sehingga kita patut bersyukur karena kita adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah, yang mampu mengelola dan menjaga alam ini agar terus terawat dan lestari. Baiklah. Nah, jadi semuanya ini, baik hewan, manusia, dan tumbuhan, semuanya adalah ciptaan Allah. Jagalah dan lestarikanlah serta manfaatkanlah dengan baik, karena Allah menciptakan semua makhluknya saling membutuhkan satu sama lainnya dengan caranya masing-masing. Nah, jadi makhluk hidup itu saling membutuhkan. Salah satu caranya adalah kita saling memakan dan dimakan. Ada yang dimakan, contohnya hewan itu dimakan oleh manusia dan tumbuhan. Tumbuhan? Nah, benar, jadi ada tumbuhan yang memang memakan hewan, yaitu memakan serangga. Contohnya kantung semar memakan serangga. Nah, dan juga ada yang memakan, yaitu manusia. Manusia memakan hewan, memakan tumbuhan, yaitu sayur-sayuran. Hewan juga memakan tumbuhan. Lalu tumbuhan juga memakan hewan dan lain-lainnya. Nah, berikutnya kita akan mengenal pembagian hewan, yaitu hewan dapat dibedakan berdasarkan makanannya. Jadi hewan itu dapat dibedakan berdasarkan beragam jenis, salah satunya adalah makanannya. Nah, kalau hewan dibedakan menjadi berdasarkan makanannya, dapat dibagi 3. Yang pertama adalah herbivora, kedua karnivora, ketiga omnivora. Nah, kalau herbivora itu herb, makannya adalah tumbuhan. Contohnya kambing, sapi, jerapah, kuda, domba, dan lain-lainnya. Kalau karnivora, yaitu pemakan daging, yaitu contohnya singa, buaya, hiu, elang, citah. Nah, kalau omnivora, yaitu mereka memakan daging dan tumbuhan, jadi campuran antara herbi dan karni. Nah, contoh omnivora, beruang. Beruang itu bisa makan daging, yaitu ikan, bisa juga memakan buah-buahan. Nah, tikus pun sama, tikus semuanya dimakan. Monyet juga sama, terkadang memakan serangga, terkadang memakan buah-buahan. Musang juga sama, musang adalah omnivora karena dia terkadang memakan ayam, unggas, dan terkadang juga memakan buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, sedangkan makhluk hidup yang berikutnya, yaitu tumbuhan, dibedakan, salah satunya dapat dibedakan berdasarkan cara berkembang biak, yaitu cara mereka terus memperbaharui keturunan-keturunannya. Kita akan bahas di pembelajaran tematik ya, mengenai apa itu berkembang biak. Nah, kalau berdasarkan cara berkembang biak, tumbuhan dibagi 2, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Vegetatif pun dibagi 2 lagi nih, yaitu ada vegetatif alami yang
berkembang biak tanpa bantuan manusia dan secara vegetatif buatan, yaitu perlu bantuan manusia. Nah, sedangkan manusia itu dibagi dalam 2 jenis ya, laki-laki dan perempuan. Sudah kita ketahui ya. Nah, jadi makhluk hidup itu terdiri dari 3 jenis, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup saling membutuhkan. Manusia memakan hewan dan tumbuhan. Hewan memakan tumbuhan dan juga memakan hewan lain. Tumbuhan subur karena hewan setelah makan membuang kotorannya di alam. Dan kotoran itu meresap ke tanah dan menyuburkan tanah. Jadi kita harus bersyukur bahwa Allah menciptakan kita saling mengisi dan saling membutuhkan. Kita harus bersyukur anak-anak karena Allah menciptakan kita semua saling membutuhkan satu sama lainnya. Alhamdulillah. Sehingga kita senantiasa harus menjaga dan melestarikan hewan dan tumbuhan di sekitar kita agar dapat terus hidup dan berjuang di jalan Allah. Bayangkan kalau di sekitar kita tidak ada tanaman, tidak ada pohon, tidak ada bunga, tidak ada hewan. Bayangkan apa yang kita makan. Bayangkan bagaimana oksigen yang bersih ini untuk kita bernafas dapat terproduksi, dapat ada. Oksigen itu tercipta karena Allah memberikan kesempatan kepada tumbuhan untuk memproduksi oksigen. Jadi oksigen itu ada karena tumbuhan tersebut. Nah, kita juga harus bersyukur anak-anak karena kita masih dapat kenikmatan untuk makan, kenikmatan dikelilingi teman-teman dan orang-orang yang baik, kenikmatan bisa makan bersama ibu, orang tua, kakek, nenek, adik dan kakak. Lalu nikmat bergerak, bayangkan kalau kita tidak bisa bergerak. Lalu nikmat kita masih dapat belajar meskipun jauh dari rumah, meskipun kita hanya bisa bertatapan melalui layar telepon, layar laptop dan lain-lainnya, tetapi kita masih dapat berjuang dan masih merasakan nikmatnya belajar. Nah, kalau begitu sekian dulu ya persiapan tematik kali ini. Sampai jumpa anak-anak. Semoga kita terus semangat dan terus berjuang untuk belajar mendapatkan ilmu baru serta membagikannya kepada orang lain agar ilmu kita bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah. Kalau begitu, sekali lagi sampai jumpa. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.